Gue kuliah di Kupang itu di keguruan dan ilmu pendidikan, program studi pendidikan kimia. Jadi aneh-aneh juga. Jadi kuliah di guru pendidikan kimia, profesi banyak jadi seniman, ujung akhirnya dari politisi. Ujung akhir jadi politisi. Kemudian melanjutkan S2 di Jakarta. Alhamdulillah dapat jodoh di Jakarta. Sekarang anak satu, anak saya baru satu, istri cuma satu. Jangan dibalik. 19 jadi anggota DPD RI, satu periode saja. 2019 kita kalah. 2019 kita kalah, tapi alhamdulillah setelah tidak di DPD RI, ternyata masih dipakai ilmu kita untuk menjadi tenaga ahli fraksi DPD di MPR sampai dengan hari ini. Jadi mudah-mudahan nanti selesai setelah jadi tenaga ahli fraksi DPD di MPR, kemudian mudah-mudahan selanjutnya bisa jadi anggota DPR RI. Amin. Amin. Baik. Kemudian motivasi dasar 5 tahun gue di DPD RI, itulah menjadi hal pembelajaran paling pertama buat saya, bahwa niat titen tak urus lewatana gelekat lewatana. Tapi sayang kenapa? Karena kita tidak punya kewenangan yang besar untuk bisa lebih tak urus lewatana itu dengan kewenangan di DPD yang sangat terbatas, kewenangan anggaran juga take, kemudian kewenangan legislasi juga sangat lemah, anggaran juga take, akhirnya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga ketika gue di DPD tidak ada yang bisa saya lakukan selain gue jalan keliling berkunjung dari desa ke desa. Selama 5 tahun ada kurang lebih 600-an lebih desa yang gue keliling dari ujung Malaka sampai Sumba, dari ujung Manggarai sampai Alor. Karena DPD itu dipilih oleh seluruh anggota, seluruh masyarakat di NTT, 22 kabupaten kota, maka gue harus jalan keliling dari ujung ke ujung. Alhamdulillah Adobala pun menjadi tempat yang gue kunjungi ketika menjadi anggota DPD. Letak maaf, hanya bisa kita bantu sebatas itu karena memang kewenangan kita tidak ada. Karena itu maka sebenarnya juga 2019 kemarin itu sebenarnya juga sudah dilamar banyak partai. Cuman gue sadar diri bahwa berpolitik saya waktu itu tidak ada apa-apa di saya itu. Hanya karena memang peluang, kesempatan dan Tuhan merestui, Tuhan memberikan jalan dan lewatana merestui, maka gue bisa duduk waktu itu. Kekuatan politik saya hampir tidak ada waktu itu. Hanya karena waktu itu bersyukur karena tidak ada satupun tokoh Islam yang berani maju di DPD 2014. Periode sebelumnya tidak maju terus kalah semua. Begitu 2014 maju loh karena rasa kalah kan? Hitung kalah semuanya, sudah mereka tidak maju. Ketika mereka tidak maju, saya memberanikan diri maju. Karena itu menjadi satu-satunya muslim yang maju dengan modal senyum yang manis. Senyum yang manis dan dengan modal yang pakai kopiah. Akhirnya dari Malaka sampai Sumba, dari Manggarai sampai Alor memilih kita. Tanpa gue lodo dan mungkin orang tidak kenal saya sebenarnya. Cuman pilihan orang Islam tidak ada lagi, jujur. Nah, jadi waktu Gotobo pertama itu kita mau bilang hanya sekitar 80% itu suaranya umat Islam di seluruh NTT. Yang 20% adalah keluarga kita yang di Lewatana ini. Tapi saya bersyukur ketika Tite Tobo, saya tidak pernah memilah untuk Tite mengabdi. Karena ketika kita duduk, kita adalah anggota DPD RI mewakili Nusa Tenggara Timur, bukan mewakili umat Islam NTT. Jadi kita layani semua. Hasil pada periode kedua luar biasa, 2019 itu sebenarnya gue maju halang. Maksudnya gue sudah dilamar oleh partai, tapi gue gehik. Karena saya sadar 5 tahun saya baru mau belajar, ya gue mau maju lagi DPD dulu untuk kita tahu seberapa jauh kita bisa kerja. Nah bersyukur 2019, ya itulah kita punya orang. 2014 Muslim Tok di maju halang, Gomehak maju. Karena rasa kalah.
Begitu 2019 lalu Roy Matite maju menang kayak 2019 rame-rame maju rakoh. Semuanya maju, hasil akhirnya tidak satu pun yang dapat di 2019. Tapi gue bersyukur di 2019 meskipun banyak tokoh Islam yang maju, di Flores Timur saja maju waktu itu ada 6 orang termasuk Pak Jaidin Umar, ada Ibu Lucia, Pak Jaidin Umar, ada Hans Riberu, sama ada 2 orang anggota, ada 2 orang dosen maju di DPD RI waktu itu. Saya bersyukur suara saya tidak berubah, sebarannya yang berubah. Nah, suara masih tetap sama di Flotim waktu itu 27 ribuan. Di periode pertama juga 27 ribuan, periode kedua 27 ribuan juga, tapi sebarannya berubah. Nah, ini luar biasa. Ada Nara Tengah dulu hanya tidak sampai 500 suara, naik sampai mau dekat 3000. Otan Ulumado yang waktu itu tidak sampai 100, naik 2000 lebih. Solor Barat yang juga tidak sampai 100, naik 1000 lebih. Ternyata luar biasa di periode kedua, begitu banyak tokoh Islam yang maju, tapi suara saya masih di angka kurang lebih 90.000. 50% suara itu adalah suara teman-teman di OMK, suara keluarga besar di Lewotana, suara gereja. Kalau saya mau bilang, di Alor ada orang maju kemarin di DPD RI, orang Islam satu-satunya, punya jabatan sekretaris NU provinsi. Suara saya di Alor itu 75% orang Islam habis. Periode pertama suara saya hanya basis pantai saja. Periode kedua 75% semua lari ke beliau. Gue hanya dapat suara Islam 25%. Tapi begitu kagetnya mereka karena periode pertama saya dapat hanya 13.000. Periode kedua adalah saya dapat malah meningkat jadi 15.000, hanya 25% basis pantai. Kagetnya mereka saya dapat 15.000 karena suara saya dapat di gunung sampai di Mataru Barat saya dapat. Yang tidak ada orang Islam di situ, saya 100% di situ. Itu artinya apa? Artinya bahwa urus masyarakat, luruskan niat. Siapapun yang membutuhkan, kita harus